fisikawan, akademisi, praktisi, dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dan webinar kali ini akan mengangkat salah satu topik yang memang sangat menarik dan relevan dengan perkembangan riset terkini, yaitu photothermal agents, fundamentals and application. Nah, kita akan mengupas tuntas dasar-dasar hingga aplikasi dari agen photothermal bersama narasumber kita yang luar biasa. Namun, sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan selama webinar berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon atau mute selama sesi paparan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam hal menjaga keamanan untuk kita bisa kendalikan bersama-sama. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dibuka setelah narasumber selesai memberikan materi, dan peserta juga bisa open mic atau juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia. Di akhir acara akan ada sesi foto bersama, jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu semua jangan live terlebih dahulu, kita akan berfoto bersama untuk mengabadikan momen kita pada sore ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kembali, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Physical Society of Indonesia, yang terhormat Bapak Prof. Insinyur Wahyu Sri Gutomo, SSI, MSI, PhD. Kepada Bapak Prof. Insinyur Wahyu Sri Gutomo, waktu dan layar kami persilahkan. Mohon izin Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran suara saya? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, anggota dan juga para penggawa PSI. Kegiatan webinar series kita, dan mohon maaf saya sedang dalam perjalanan dari Cirebon, rapat pimpinan di kampus. Ya, jadi pada dasarnya kita bersyukur bahwa meskipun dalam berbagai keterbatasan kita masih dapat berhimpun bersama di PSI ini, tentu sebagai organisasi yang mewadahi profesi aktivitas kita, baik terkait dengan fisika dalam aspek riset maupun dalam aspek pendidikan gitu ya. Jadi siapa lagi memang kalau bukan kita yang menghidupkan bidang kita ini. Banyak hal sebetulnya yang ingin kita tingkatkan gitu ya, dari aspek pendampingan profesi dalam konteks akademis, misalkan untuk para dosen, para guru terkait kurikulum, maupun juga pengembangan wawasan, keterampilan, dan juga benefit bagi para anggotanya termasuk kita gitu ya. Nah, salah satunya sebetulnya serial webinar ini juga dimaksudkan untuk mendiseminasikan berbagai bidang keahlian, dan dari sini diharapkan muncul manfaat dalam bentuk diskusi, komunikasi, maupun juga perluasan peminatan di bidang-bidang terkait. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa PSI juga mendapatkan amanat tahun ini yang disepakati menjadi 2 tahun sekali, yaitu penyelenggaraan ICSTAP yang diselenggarakan nanti di Solo tanggal 11 Oktober. Kami persilahkan teman-teman juga untuk memeriahkan. Kalau sempat silakan hadir, dan mungkin juga sudah ada yang berpartisipasi sebagai peserta juga di acara tersebut.
Dan kalau dari catatan kami juga eh, seri kita webinar ini, webinar Fisika Indonesia ini sudah yang ke-15 ya, dengan menghadirkan narasumber fisikawan dengan berbagai bidang keilmuan, dan dari catatan kami juga telah diikuti oleh sekitar 3.000-an peserta, mulai dari dosen, peneliti, guru, mahasiswa, dan peminat fisika lainnya. Dan topik WFI kita hari ini adalah tentang photothermal agent, riset dan aplikasi photothermal agent berkembang, yang memang sangat berkembang pesat, antara lain untuk bidang kesehatan, misalkan untuk terapi kanker, energi terbarukan, dan juga studi dan aplikasi lingkungan seperti fotokatalis dan sebagainya. Kepada narasumber yang terhormat, kami ucapkan juga terima kasih atas kesediaannya, dan semoga nanti terbangun komunikasi dan diskusi bidang keilmuan yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian sambutan atau pembukaan. Dengan ini, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Bismillahirrahmanirrahim. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Masih Prof. Sami-sami, Ya. mangga dilanjut. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kini tibalah kita pada acara yang memang kita tunggu-tunggu, dan inti acara ini yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Nah, narasumber kita pada hari ini adalah seorang akademisi dan peneliti yang juga produktif di bidangnya. Nah, izinkan saya untuk share untuk ya, saya izin share screen untuk memperlihatkan CV beliau. Ya. Nah, nama lengkap beliau adalah Sadang Hussein, SPD MSc, dan sudah menyelesaikan studi doktornya, sehingga ada tambahan PhD di Taiwan. Jadi, beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Lambung Mangkurat dari 2014 sampai sekarang, yang sebelumnya juga merupakan dosen Universitas Tadulako dan Universitas Jambi. Nah, beliau melakukan studi S1 di Universitas Tadulako pada bidang ilmu pendidikan fisika, dan dilanjutkan S2 Universitas Gajah Mada bidang ilmu fisika material pada 2010, dan dilanjutkan S3 di Taipei Medical University dalam bidang ilmu Biomedical Engineering dari 2021 hingga telah lulus di 2024 tahun lalu. Lalu beliau sudah menghasilkan berbagai penelitian yang tak terhitung juga dari 2019 sampai yang terbaru adalah di 2025. Beliau mendapatkan hibah yaitu pengembangan nanokomposit Fe3O4 RGO AU sebagai material teranostik multifungsi untuk deteksi dan antibakteri, dan juga Gold Nano Island film untuk antibakteri pada luka penyakit diabetes di daerah lahan basah. Dan ini juga ditunjang dengan pengalaman dalam penulisan artikel yang juga banyak, dan berbagai kepakaran yang sudah beliau kumpulkan. Nah, dalam hal ini juga penghargaan yang memang sudah beliau dapatkan. Dalam hal ini beliau sudah lulus sebagai cum laude di Universitas Tadulako, di Universitas Gajah Mada, dan juga mendapatkan Certificate of Merit as Outstanding Performance Study di Taipei Medical University pada tahun 2024. Dan juga yang terakhir ada the third winner English Oral Presentation at College of Biomedical Engineering di Taipei Medical University pada tahun 2023. Nah, tanpa berlama lagi, agar saya tidak mengambil waktu beliau yang akan memaparkan berbagai insight dan juga fundamental dari photothermal yang akan thermal agent yang akan kita
kita dengar nanti. Nah, mungkin tidak berpanjang lama lagi, saya tidak akan banyak berbicara. Saya serahkan kembali untuk layarnya, waktunya kepada beliau, Sadam Hussein, PhD. Saya persilahkan, Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Salam. semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan semacam sharing ya. Kemudian kita akan nanti banyak diskusi dan juga mudah-mudahan bisa berkolaborasi ke depannya. Jadi saya di sini hanya untuk sharing, kemudian diskusi itu saya kira dari Bapak Ibu sekalian sudah punya pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak. Dan di sini saya akan memaparkan waktunya kalau diberikan oleh panitia 1 jam mungkin 30 menit cukup ya. Oke. Saya izin kepada moderator untuk share screen PowerPoint saya ya. Bentar. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi di sini ketika saya waktu S3 kebetulan dari material itu digabungkan atau dikombinasikan dengan material dengan fototermal sehingga saya mencoba untuk sharing dan mungkin nanti diskusi bagaimana aplikasi ataupun peranan dari fototermal ini ke depannya. Oke, langsung saja. Jadi di agenda kita yang pertama nanti akan ada membahas tentang pengenalan, kemudian definisi, termasuk di dalamnya tentang sejarah. Kemudian ada beberapa parameter kunci. Kemudian nanti juga di berikutnya kita akan membahas banyak tentang tipe-tipe ataupun jenis-jenis material untuk fototermal ini. Dan berikutnya kita akan membahas sedikit tentang mekanisme dari produksi dari panas itu. Kemudian baru kita lihat fototermal, aplikasi dari fototermal. Dan selanjutnya akan ada kesimpulan dan diskusi. Oke. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang foton, itu sudah banyak kita lihat jenis-jenisnya ya. Ada yang disebut dengan misalkan fotokatalis, ada fotodinamik, ada fotosintesis, kemudian ada fototermal, ada fotovoltaik, kemudian ada juga fotoelektrik ya. Jadi ini sudah sering kita dengar sehari-hari. Ya, misalkan untuk fotokatalis itu bagaimana foton ini dimanfaatkan untuk mempercepat reaksi sehingga menghasilkan sesuatu misalkan zat kimia yang diperlukan, misalkan menghasilkan hidrogen ataupun misalkan nitrogen dan lain sebagainya. Kemudian di bagian fotodinamik, nah ini mirip-mirip untuk fototermal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ketika menggunakan fototermal itu di saat bersamaan dia juga bersifat sebagai fotodinamik ya. Jadi fotodinamik ini biasanya menghasilkan reaktif oksigen spesies ya. Jadi dia menghasilkan semacam radikal bebas dan fotodinamik ini biasa digunakan untuk misalkan membasmi mikroba ataupun bakteri. Dan tak kalah menarik, misalkan yang mungkin berkembang di bidang fotosintesis itu ada sekarang itu bagaimana memimik ataupun meniru sistem fotosintesis ya di bagian misalkan biomedical engineering juga bagaimana mereka ataupun di lab-lab tertentu dan kami pernah meneliti juga bagaimana suatu bakteri ketika dikombinasikan dengan suatu foton ataupun energi dari cahaya itu bisa menghasilkan zat yang lebih banyak dibandingkan dia tanpa diberikan stimulus dari foton itu. Ya,
Kemudian fotovoltaik itu sudah biasanya digunakan pada semikonduktor, yang ini juga kala menarik untuk terus dikembangkan, apalagi sekarang berkembang energi terbarukan. Ya. Dan ini saya kira mungkin akan muncul ide-ide dari Bapak Ibu sekalian bagaimana mengembangkan ide-ide ataupun material untuk menghasilkan dari berbagai energi, termasuk dalamnya fotovoltaik ataupun fotoelektrik. Ya. Oke, untuk kali ini kita akan lebih banyak fokus di bagian fototermal. Oke, ini sedikit saya membahas tentang sejarah pengembangan di awal tahun 2000-an itu mulai muncul yang nanomaterial untuk mulai muncul bagaimana nanomaterial itu digunakan sebagai terapi fototermal. Jadi sudah mulai dikembangkan. Jadi mulai ada semacam agen fototermal untuk dikembangkan misalkan untuk kanker ataupun untuk tumor. Kemudian 10 tahun kemudian itu kemudian muncul yang banyak kita gunakan saat ini adalah plasmonik. Karena ternyata untuk plasmonik ini akan menghasilkan ataupun mengkonversi foton menjadi panas, itu menghasilkan efisiensi yang cukup besar, sehingga dikembangkan tuh plasmonic nanopartikel, misalkan emas dan perak. Dan untuk 2020 kemudian muncul kombinasi kombinasi dari terapi, misalkan bagaimana kombinasi diagnostik dengan terapi, ataupun bagaimana misalkan terapi dikembangkan dengan fototermal dengan imunoterapi, bagaimana misalkan fototermal dikembangkan dengan kemoterapi. Ya, kenapa? Karena saat ini muncul di 2020 itu juga mulai muncul berbagai macam penyakit ya. Salah satunya yang sempat menggemparkan kita adalah COVID 2019, sehingga para ilmuwan itu memikirkan bagaimana ini lebih efektif ketika dikombinasikan dengan berbagai terapi. Ya. Khusus untuk kanker, ternyata menurut penelitian itu tidak ada kanker atau kanker itu efektif hanya dengan satu terapi, misalkan hanya dengan kemoterapi. Maka muncullah bagaimana kalau dia sinergistikkan ataupun dikombinasikan dengan terapi lain, misalkan adalah fototermal ini. Kemudian nanti akan muncul untuk di bidang kesehatan bagaimana menuju ke bagian klinis ya. Karena untuk nanomaterial sendiri itu masih ada tantangan yang harus dihadapi ya, terutama dari sifat racun ataupun cytotoxicity yang masih menjadi tanda tanya, terutama dalam jangka waktu yang lama. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini secara sekilas dan saya kira kita sudah kenal semua bahwa apa sih fototermal itu. Jadi ini sama-sama kalau kita berbicara di awal bahwa ada semacam konversi ataupun perubahan energi, perubahan dari energi cahaya menjadi energi panas ya. Jadi itu kemudian dibantu ya, proses perubahan itu atau konversi itu dibantu oleh suatu material. Ya. Jadi material fungsinya jadi kita kenal sebagai photothermal agents. Itu yang berfungsi untuk mengkonversi dari energi cahaya menjadi energi panas ya. Dan di sini ada beberapa aplikasi untuk misalkan kanker untuk meminimalis dari efek samping dari penggunaan secara konvensional. Contohnya misalkan dengan kemoterapi ya. Ketika dengan menggunakan kemoterapi maka obat yang kita konsumsi itu akan menyebar ke seluruh tubuh tanpa memandang apakah dia sel kanker ataupun tidak. Sehingga itu bisa menimbulkan efek samping. Nah, dengan adanya fototermal ini diharapkan untuk lebih meminimalisir
efek sampingnya dengan hanya menargetkan sel kankernya tanpa merusak sel lain atau sel normal. Oke, kenapa fototermal ini bersifat ataupun penting untuk diteliti lebih lanjut? Karena ada keuntungan yang bisa didapatkan dengan menggunakan fototermal ini. Ya, pertama dia bisa non-invasif, ya, jadi dia bisa digunakan dengan target yang terkontrol, bisa menghasilkan ya, ketika kanker, misalkan kanker ini itu bisa lebih presisi dibandingkan dengan misalkan dengan konvensional, misalkan dengan kemoterapi, sehingga itu bisa lebih meminimalisir efek samping. Kemudian juga bisa mengurangi ketergantungan kita kepada obat. Ya. Kemudian juga kita tahu bahwa foton ini sangat berlimpah ya. Salah satunya misalkan bisa kita gunakan dari matahari ataupun menggunakan sinar infrared, sehingga itu dan lebih ramah lingkungan. Oke, di sini untuk fototermalnya di bagian pertama tentu ada absorpsi foton ya. Jadi ketika cahaya yang datang itu kemudian ditangkap ataupun digunakan oleh elektron di dalam suatu material untuk kemudian tereksitasi, sehingga dia akan menghasilkan sesuatu tereksitasi, misal menghasilkan relaksasi. Dari efek relaksasi ini kemudian akan menghasilkan suatu termal ataupun panas. Jadi, dan biasanya ketika kita meneliti riset tentang fototermal ini, kita lihat dulu di panjang gelombang berapa absorpsi terjadi untuk material tersebut. Apakah dia cocok digunakan di gelombang cahaya tampak ataupun di bagian infrared ataupun di bagian ultraviolet. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri juga ketika kita ingin menggunakan material namun ternyata absorpsi di bagian yang sesuai itu sangat rendah. Kita lihat parameter yang akan nanti kita teliti, yaitu pertama ada fototermal konversi efisiensi dari fototermal ini ya. Jadi biasanya bagaimana dia cahaya yang masuk, kemudian berapa yang dia hasilkan panas dari cahaya tersebut. Kemudian ada absorpsi ya, panjang gelombang yang kita lihat ya. Kemudian berapa ataupun panas yang dihasilkan. Oke. Jadi berikutnya di bagian ini kita akan lebih banyak membahas tentang jenis-jenis material dari fototermal yang sudah diteliti oleh para ilmuwan ya. Salah satunya ada yang kita kenal dengan plasmonic metal ya. Plasmonic ini lebih banyak gunakan misalkan emas, kemudian perak ataupun misalkan platinum dan lain sebagainya. Tetapi dua material ini lebih unggul dibandingkan material lain. Kemudian biasa juga menggunakan karbon nanomaterial. Biasa beberapa peneliti juga menggunakan grafin, baik grafin oxide ataupun reduced grafin oxide, ataupun biasa menggunakan karbon nanotube. Itu juga memiliki keunggulan tersendiri ketika digunakan sebagai photothermal agent. Kemudian semikonduktor biasa juga digunakan untuk sebagai fototermal. Misalkan di lab kami sudah ada yang meneliti tentang material molybdenum disulfide atau MOS2. Karena MOS2 ini juga memiliki karakteristik khusus yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai photothermal agent. Kemudian ada beberapa material organik seperti polimer dan lain sebagainya yang cocok digunakan sebagai photothermal agent. Oke, saya kira Bapak Ibu sekalian, untuk mekanisme
dari proses panas ini kita sudah ketahui bersama bahwa untuk semikonduktor, polimer ataupun plasmonik itu memiliki mekanisme tersendiri ya. Khusus untuk plasmonik ya, biasanya itu terjadi karena ada localized plasmon surface resonance. Jadi di situ akan terjadi osilasi kemudian yang menghasilkan panas di bagian permukaan dari suatu material. Kemudian di polimer dengan semikonduktor itu mirip-mirip, ketika ada tereksitasi kemudian akan menghasilkan relaksasi isi sehingga akan terjadi proses produksi panas di antara. Dan ini mirip juga dengan nanostruktur ya. Kalau untuk nanostruktur itu ada semacam penyerapan berlanjut sehingga akan terjadi penyimpanan panas di dalam ruang. Misalkan yang kalau saat ini yang banyak digunakan misalkan karbon nanotube atau bahkan sudah ada yang menggunakan misalkan metal organic framework ya, untuk menghasilkan photothermal agent ini. Namun meskipun hasil dari MOF ini masih konversi panasnya itu masih rendah dibandingkan material lain. Oke, ini contoh untuk efek atau performance dari misalkan kita menggunakan perak nanoilon films. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, misalkan di gambar bagian paling kiri, itu di bagian yang hitam ini hanya menggunakan slide ya, atau biasa kita gunakan yang untuk kaca preparat. Ketika ditembakkan dengan cahaya yang mirip dengan panjang gelombang cahaya matahari, itu kenaikannya tidak signifikan ya. Misalnya di sini sekitar dari 27 hanya sampai 35 derajat Celcius. Namun ketika diganti ataupun materialnya diganti dengan menggunakan silver nanoilon yang mirip seperti ini gambarnya, itu bisa langsung meningkat di atas 50 derajat Celcius. Dan ini sangat tergantung dari seberapa besar power density yang kita gunakan. Ya, semakin besar power density yang kita gunakan, maka dia akan semakin tinggi temperatur yang dihasilkan. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat bahwa hanya sampai 5 menit dia sudah bisa mencapai temperatur maksimum. Ya. Contohnya kalau kita menggunakan 300 miliwatt per sentimeter kuadrat itu menghasilkan sekitar 67 derajat Celcius. Kemudian di bagian ini, bagian tengah, kami mencoba melihat siklus ataupun stabilitasnya ketika menggunakan simulated solar light ataupun semacam mimik dari cahaya yang panjang gelombangnya itu mirip dengan cahaya matahari. Ternyata itu juga menghasilkan karakteristik yang sama meskipun diulang beberapa kali. Di sini diulang 3 kali dan menghasilkan karakteristik yang sama. Ya, ketika dia dihidupkan sampai 10 menit dan kemudian dimatikan lagi, dia akan kembali ke temperatur normal. Ya. Dan ketika dinaikkan atau dihidupkan kembali alat instrumennya, maka dia akan naik kembali mencapai temperatur yang diinginkan. Ya. Dan selanjutnya juga dideteksi bahwa tidak ada perubahan ataupun kerusakan pada material ketika dilakukan iradiasi pada material tersebut. Ini nampak pada hasil SEM. Ya. Jadi tidak ada perubahan ataupun tidak ada semacam kerusakan pada material. Sehingga kita mengindikasikan bahwa material ini memiliki stabilitas termal yang bagus. Kemudian dari material ini kita mencoba misalkan menggunakan suatu bakteri, misalnya menggunakan E. coli yang biasa digunakan ataupun biasa dijumpai pada pada misalkan ketika di dalam usus misal. Nah, ini kita coba
Di bagian A dan B, bagian A dan B ini adalah alat untuk melihat ataupun kita gunakan dye staining, yang dimana kita menggunakan di bagian A dan B ini dia bisa menyerap staining itu bisa diserap oleh bakteri hidup dan bakteri mati. Sehingga kalau kita melihat yang dengan menggunakan tidak menggunakan cahaya dan menggunakan cahaya itu ada kemiripan dari intensitasnya. Artinya bahwa di bagian permukaan itu memiliki jumlah bakteri yang sama ya. Jadi gabungan antara yang hidup dan mati sama. Namun ketika kita menggunakan ini cytox green yang hanya bisa diserap oleh bakteri mati, itu terlihat jelas perbedaannya ya. Di bagian tanpa cahaya itu memang ada beberapa kelihatan warna hijau, itu mengindikasikan bakteri yang mati, dan ketika dikombinasikan dengan cahaya itu bisa kita lihat di bagian permukaannya akan nampak sekali bagian bakteri yang berwarna hijau, artinya itu bakteri yang sudah mati akibat kombinasi dari material dengan penggunaan iradiasi. Ini kita kemudian menggunakan software imaging untuk melihat intensitasnya, sehingga kita lihat bagaimana perbedaannya setelah penggunaan fototermal ini. Kemudian kita juga menguji bagaimana dengan efeknya pada bakteri ya. Kita lihat di sini ketika tanpa iradiasi itu memang tidak banyak kerusakan ya, tidak banyak kerusakan di sini, tetapi ketika dengan iradiasi itu akan menghasilkan efek yang cukup luar biasa ya. Seperti ini ada bagian tanda-tanda merah yang mengindikasikan bahwa terjadi kerusakan pada sel dari bakteri itu. Kemudian ini juga kami mencoba menggunakan material lain yang kalau sebelumnya itu menggunakan silver, kalau kali ini kita menggunakan emas ya. Emas dengan pola seperti pulau-pulau kecil ya, maka kita sebut dengan gold nanoilon films ya. Di sini modelnya seperti itu. Kemudian kita ukur kembali ya, dengan menggunakan juga panjang gelombang cahaya tampak yang seperti dihasilkan ataupun intensitasnya mirip dengan intensitas cahaya matahari, itu juga dihasilkan efek fototermal yang cukup signifikan untuk membunuh bakteri ya. Karena kami di sini menggunakan bakteri sebagai sampel uji, sehingga kita juga nanti mengukur seberapa besar atau pada temperatur berapa bakteri itu akan mati atau tidak berkembang. Dan juga setelah itu kami menguji kembali stabilitas termalnya, ternyata juga dihasilkan stabilitas termal yang cukup bagus. Ya, di sini sudah diuji sampai 6 kali akan menghasilkan pola yang mirip, sehingga mengindikasikan bahwa material ini cukup stabil ketika digunakan untuk treatment ke depannya. Dan lagi kita lihat di sini bahwa tidak ada perubahan signifikan. Ya, tidak ada, biasanya kalau di laser itu ada seperti misalkan bercak-bercak seperti ada kerusakan atau hangus di bagian material itu. Ternyata setelah kita cek dengan menggunakan SEM itu tidak nampak. Kemudian kita mencoba dengan yang sama, itu juga dihasilkan performa yang cukup baik ketika menggunakan bakteri ya. Dan yang lainnya ternyata untuk gold nanoilon films ini juga menghasilkan ya, temperatur yang tinggi ketika yang tadi ini yang sebelumnya itu menggunakan cahaya tampak ataupun yang mirip dengan intensitas cahaya yang dihasilkan oleh sinar matahari. Nah, kali ini kita menggunakan sinar near infrared, ya, menggunakan near infrared 808 nanometer, ternyata juga bisa menghasilkan efek fototermal. Namun di sini misalkan yang warna merah
itu sekitar 0,5 watt per sentimeter kuadrat itu tidak cukup maksimal untuk membunuh, misalkan kalau digunakan sebagai fototermal terapi, karena temperatur yang dihasilkan itu cukup kecil, tidak sampai 40. Namun ketika dinaikkan power density-nya menjadi 1 ataupun 1,5, maka itu sudah mencapai di atas 50 derajat Celcius. Dan ini untuk bakteri itu sudah cukup untuk untuk diinaktivasi dari bakteri tersebut. Dan juga diuji sifat stabilitas termalnya, ini juga menghasilkan performa yang cukup bagus. Ya. Kemudian sama dengan treatment yang sama, diuji SEM-nya itu tidak ada efek kerusakan yang signifikan di bagian permukaan dari material tersebut. Kemudian di bagian ini, ya, ini diuji dengan menggunakan ferrocell. Ternyata ini ferrocell sel normal, ya. Ketika digunakan bagian A ini tanpa cahaya matahari, tanpa laser seperti ini, dan namun ketika menggunakan laser hasilnya seperti ada kerusakan ataupun tidak berkembang sel ferrocell itu. Sehingga ini juga cukup baik ketika digunakan untuk misalkan untuk terapi misalkan sel kanker. Kemudian untuk yang lain, ya, kita sudah tahu bahwa untuk material plasmonik itu sangat bergantung tidak hanya pada ukuran, tapi juga bentuknya. Yang kalau kayak sebelumnya itu berbentuk semacam pulau-pulau kecil, kalau ini menggunakan semacam nanorod, ya, menggunakan semacam nanorod, di mana hasilnya juga cukup baik ketika menggunakan sinar laser. Ya. Di sini A dan B itu untuk E. coli. Ketika di bagian A ini tanpa sinar, kemudian bagian B itu disinari. Dan di sini kita lihat bahwa terjadi cukup perbedaan yang cukup berarti, cukup signifikan dari kerusakan ketika menggunakan laser yang menggunakan near infrared tadi. Begitu juga untuk menggunakan ketika digunakan bakteri ini S. aureus. Bagian A dan B untuk S. coli, bagian C dan D itu digunakan S. aureus. Ya, S. aureus ini biasa menyebabkan kalau kita mengenai kulit itu terasa gatal. Ya. Kemudian di grup lab kami juga misalkan menggunakan MOS2, ya. Ini menggunakan MOS2 bahwa kalau MOS2 ini dia berbentuk layer, ya, berbentuk sheet. Dan di sini diuji di bagian A dan B. Bagian A dan B itu perbedaannya kalau di bagian A ini 1T itu T-nya itu dari strukturnya, ya, dia miripnya lebih ke trigonal. Kalau untuk B 2H ini berarti dia lebih ke heksagonal. Dan biasanya untuk di alam lebih banyak dijumpai dalam bentuk 2H. Ya. Kemudian kita lihat ternyata dari performa fototermalnya itu lebih menjanjikan ketika dia dalam bentuk 1T. Ketika 1T dengan konsentrasi yang berbeda, dia akan menghasilkan juga temperatur yang berbeda. Ketika dinaikkan temperaturnya, maka dia akan menghasilkan temperatur yang cukup signifikan untuk melawan misalkan bakteri ataupun mikroba lainnya. Kemudian diuji di bagian C, kita diuji juga bagian stabilitas termalnya dan dihasilkan juga stabilitas termal yang cukup menjanjikan. Ya, dan ini diuji dengan komposisi konsentrasi 0,4 ppm. Dan hasilnya dari hasil ini itu juga kita lihat efeknya ketika menggunakan E. coli. Ya. Ada kerusakan signifikan ketika menggunakan laser. Ya. Dan untuk bakteri, Bapak Ibu, ternyata dia memang cukup
signifikan berkembang ketika temperaturnya di 37 ataupun sampai 40 derajat Celcius. Maka kalau seperti di Indonesia, perkembangan mikroba ataupun bakteri memang adalah situasi ataupun kondisi yang cukup bagus untuk mereka berkembang. Ya. Dan ketika dia diuji di temperatur 45, maka sudah ada efek perlambatan pertumbuhan dari bakteri. Dan ketika dinaikkan sampai temperatur 50 derajat Celcius, ternyata memang sudah tidak ada pertumbuhan bakteri yang terlihat ya dengan menguji OD value-nya. Sehingga beberapa penelitian khusus untuk efek bakteri biasanya melihat apakah material itu bisa menghasilkan temperatur yang sampai di sekitar 50 derajat Celcius. Itu. Oke, kemudian ini aja juga untuk silver. Ya, di sini menggunakan yang silver sebelumnya yang kami coba itu menggunakan simulated solar light. Kemudian kalau yang ini menggunakan gelombang infrared. Ya. Biasanya 808 nanometer. Kenapa menggunakan 808 nanometer itu? Karena dengan menggunakan laser seperti itu, biasanya dia bisa menembus ataupun melewati jaringan kulit kan sampai sekitar 5 atau sampai 10 cm. Dan itu tidak merusak jaringan lainnya, sehingga biasa digunakan. Dan di sini kita lihat, ternyata untuk materi yang terbaik itu ternyata adalah nanopartikel Ag2O2. Ya. Di sini terlihat bagian bawah itu dengan menggunakan Ag ataupun Ag2O hasilnya tidak terlalu signifikan. Namun ketika dinaikkan maka bisa menghasilkan temperatur yang lebih dari 50 derajat Celcius. Sehingga untuk nanopartikel Ag dengan near ataupun near infrared itu cocoknya menggunakan Ag2O2. Dan di sini kita lihat, dan juga ketika diubah densitas dari sumber laser, misalnya dari 0,4 sampai 0,9, juga menghasilkan variasi temperatur yang berbeda. Dan kita lihat bahwa semakin tinggi nilai daya dari sumber lasernya, maka akan juga menghasilkan temperatur yang cukup tinggi. Dan ketika ini digunakan sebagai antibakteri dan anti biofilm, itu juga menghasilkan hasil yang cukup baik. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika kombinasi dari, namun di sini Bapak Ibu, ada kombinasi tambahan, ya, ada kombinasi kalau hanya menggunakan near infrared itu hasilnya seperti ini. Tetapi ketika dikombinasikan dengan di sini ada ultrasound, itu akan efeknya lebih signifikan lagi. Ya, kita lihat di sini bagian B itu ketika menggunakan kombinasi keduanya itu akan memiliki hasil yang signifikan yang bagian merah ini ya. Nah, namun kita lihat bahwa ketika hanya menggunakan near infrared ternyata masih ada biofilm yang tersisa ya. Dan memang untuk biofilm ini lebih sulit dimusnahkan karena biasanya dia sudah berlapis-lapis ketika dia lama lama baru di treatment, sehingga dia dengan sendirinya melindungi atau menjadi tameng bagian lapisan di bagian bawahnya. Kemudian ini juga ternyata efek dari silver ini, kita lihat dia bisa kalau kita lihat di sini dia bisa menyembuhkan luka. Menyembuhkan luka itu lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan Ag2O ataupun hanya menggunakan infrared. Ya. Kita lihat di sini kalau Ag2O2 dengan near infrared itu lokasi ataupun luas areanya itu lebih cepat berkurang. Tetapi itu akan lebih maksimal ketika dikombinasikan ultrasound dengan
near infrared. Ini waktunya, oke. Ini adalah contoh lain adalah untuk karbon, ya. Bapak Ibu, di sini ada karbon, ya. Saya kira hasilnya ini untuk juga untuk apa namanya, untuk bakteri juga. Kita lihat yang ini untuk copper sulfide nanorod juga menghasilkan hasil yang cukup signifikan ketika menggunakan medium air. Dengan menggunakan medium air, kita lihat itu tidak apa namanya, di sini 0,5, ini 1 dan ini 1,5 ya. Hanya perbedaan antara A, B dan C itu adalah power density-nya. Dan ternyata ketika dinaikkan menjadi 1,5 watt per centimeter kuadrat, itu akan menghasilkan CUS yang signifikan ya. Ketika konsentrasinya misalkan perbandingan komposisinya menggunakan 0,8. Dan ini adalah fotograf dari kamera yang digunakan. Kemudian ini juga efeknya dengan menggunakan agar plate ternyata bisa membunuh di atas 90% dari bakteri, baik itu E. coli ataupun S. aureus. Kemudian untuk Bapak Ibu, untuk karbon sendiri itu biasa juga digunakan untuk bagaimana misalkan untuk memurnikan air ya. Biasanya misalkan seperti ini modelnya, ada misalkan ada air yang belum ditreatment, ya misalkan mengandung bakteri ataupun kemudian ini menggunakan photothermal effect untuk kemudian menjadi lebih murni. Dan di sini kita lihat bahwa ternyata ada efek dari ketika konsentrasinya dinaikkan, maka efisiensinya juga lebih besar. Kemudian biasa juga digunakan misalkan yang mau meneliti tentang sensor ya. Misalkan di sini menggunakan RGO, reduced graphene oxide, dengan PDMS, poly diethyl dimethyl siloxan ya. Ini biasa juga material ini biasa digunakan karena dia bagus, kemudian dia biokompatibilitasnya juga cukup menarik. Kemudian yang ini untuk Fe3 yang terakhir kami teliti, ternyata Fe3 ataupun magnetik ini juga memiliki efek fotothermal yang cukup baik. Kemudian untuk Fe3 untuk sensor juga dihasilkan hasil yang cukup menarik untuk Fe3 ketika dikombinasikan dengan polidopamin ya. Ini untuk misalkan membunuh ataupun mereduksi tumor yang ada di dalam misalnya untuk binatang uji menggunakan misalkan pada menggunakan tikus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa perbandingan dari berbagai jenis material, baik itu logam, semikonduktor, atau karbon ataupun polimer. Dan mungkin itu penyampaian dari saya. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk moderator juga menyampaikan bahwa di kami itu juga nanti akan ada Senfit ya, Senfit 8. Mohon Bapak Ibu bisa ya mengikuti juga, kalau tidak salah berdekatan dengan kegiatan yang tadi disampaikan oleh Ketua PSI ya. Kalau kami itu 25 Oktober 2025 dan ini bisa dilaksanakan secara online. Kemudian kami juga mengelola jurnal fisika ya, namanya Jurnal Fisika Flux, dan saat ini terakreditasi Sinta 3 hingga 2028. Dan mohon doanya Bapak Ibu sekalian supaya bisa meningkat menjadi Sinta 2 ke depan gitu. Kemudian ini adalah ketika saya studi di Taipei Medical University, ini ada berbagai mahasiswa dari India, Taiwan, dan juga Indonesia. Dan seperti itu dari sharing dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang sudah memaparkan begitu
komprehensif mengenai photothermal agents mulai dari dasar hingga penerapannya. Nah, kita telah belajar sekiranya itu material canggih yang mampu mengubah energi cahaya menjadi panas seperti gold ataupun silver nano island films. Nah, ini menunjukkan potensi yang luar biasa dalam paparannya tadi dengan memanfaatkan fenomena fisika plasmon yang sudah dijelaskan bahwa material ini bisa digunakan untuk aplikasi yang sangat luas, gitu. Terutama yang diteliti oleh Bapak Sadang Hussein tadi dalam aplikasi biomedis dalam penyembuhan luka yang sangat menjanjikan seperti itu. Nah, seperti halnya dalam luka diabetes yang juga diterapkan juga pada lingkungan lahan basah yang menjadi visi Universitas Lambung Mangkurat tempat Pak Sadang bekerja pada saat ini. Nah, intinya terobosan ini sesungguhnya bukan akhir, ini masih merupakan perjalanan panjang bagi kita semua. Upaya kolaborasi dan dari luar maupun dalam setidaknya bisa saling berhubungan seperti itu dan saling mendukung. Nah, sebagai bentuk apresiasi seperti itu dan ucapan terima kasih dari kami, izinkan saya mewakili dari PSI akan memberikan secara simbolis seperti itu sertifikat yang diberikan. Ini sertifikatnya, ya. Ini sertifikatnya diberikan kepada Sadang Hussein PhD, yaitu sebagai narasumber dalam webinar Fisika Indonesia seri 15 Photothermal Agents Fundamentals and Application tanggal 19 September 2025 ditandatangani oleh Ketua Physical Society of Indonesia Profesor Insinyur Wahyu Sri Kutomo SSI MSI PhD. Lalu dalam hal ini kami juga akan membuka sesi tanya jawab seperti sesi diskusi yang akan kita mulai saja. Bapak Ibu bisa langsung open mic atau bisa juga menanyakan sesuatu di kolom komentar kita yang akan nanti saya bantu untuk sampaikan dan akan dijawab oleh narasumber kita. Mungkin ada, bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin saya batasi dulu untuk 2 pertanyaan agar bisa kita baik, ada? Mungkin di kolom komentar mungkin belum ada. Mungkin ada yang ingin bertanya sesuatu seperti itu. Ada Bapak Ibu? Mungkin sedikit Pak, bisa dijelaskan untuk pemantik para peserta webinar kita pada kali ini, bahwa apa saja sih memang yang mungkin terlintas, yang mungkin memang masih belum ada di pikiran para peserta seperti itu, tentang photothermal agent. Mungkin bisa disampaikan sedikit Pak Sadang. Oke. Terima kasih atas idenya untuk bagaimana apa-apa yang menjadi yang ataupun perlu dilakukan ke depannya untuk photothermal ini ya. Pertama, Bapak Ibu sekalian ataupun adik-adik yang ikut bergabung bahwa di photothermal ini ya, salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa source ataupun sumber dari misalkan kalau kita menggunakan sinar matahari itu cukup melimpah sehingga kita bisa mengoptimalkan ya, terutama kalau misalnya yang bagian fisika ada yang tertarik misalkan ke arah energi, itu bisa menarik untuk dimanfaatkan di situ ataupun untuk misalkan yang bagaimana dia bisa lebih ke arah lingkungan ya, misalkan untuk misalkan ke arah lingkungan mengabsorpsi lebih optimal ketika menggunakan misal bagian photothermal. Dan juga ke depannya itu perlu ataupun bisa Bapak Ibu lakukan
ya, menjadi topik hangat adalah bagaimana menciptakan material cerdas ya. Dengan adanya material cerdas itu yang dikombinasikan dengan foto thermal itu bisa lebih optimal. Misalkan mirip dengan material ketika dia misalkan suhu ruangannya ataupun suhu matahari itu terlalu tinggi, maka dia bisa menyesuaikan. Atau kemudian kalau dia matahari arahnya ataupun intensitasnya rendah, maka dia bisa juga mengoptimalkan dirinya untuk mengkonversi. Dan itu juga terus dikembangkan bagaimana supaya material cerdas ini bisa digunakan sehingga lebih optimal dalam mengkonversi energi cahaya menjadi energi termal. Di samping berbagai jenis aplikasi yang bisa kita kembangkan, misalkan di Kalsel ini adalah bagaimana kita di lahan basah. Misalkan di lahan basah bagaimana optimalkan yang kesusahan dari air, bagaimana kalau dikombinasikan dari suatu material, dikombinasikan dengan sinar matahari, maka dia bisa menghasilkan air yang bisa dikonsumsi dengan aman. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu saya kira sudah punya ide masing-masing sehingga nanti kita tinggal berkolaborasi ya. Jadi kalau untuk sebagai apa namanya saya bukan sebagai narasumber ya, tetapi hanya untuk sharing apa yang bisa saya sharing selama ini lebih banyak di ketika melakukan riset selama S3 seperti itu. Ya, seperti itu moderator saya kembali. Oke, terima kasih kepada Bapak Sadang untuk tambahan pemantik seperti itu untuk ajang kita berkolaborasi di salah satu sumber energi yang memang melimpah. Apalagi tidak ada dunia atau belahan bumi yang tidak disinari oleh matahari seperti itu. Tinggal kita saja yang mungkin kurang memanfaatkannya. Bagaimana nanti kita akan berkolaborasi, silahkan Bapak Ibu nanti bisa saling bertukar informasi dan semacamnya seperti itu. Nah, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi. Dalam hal ini PSI juga akan sedikit akan memberikan sertifikat seperti itu. Nah, sertifikat ini akan di-email maksimal 2 minggu setelah kegiatan. Namun jika belum menerima, silakan cek folder spam atau kontak ke psi@fisika.or.id melalui email seperti itu. Nah, lalu Physical Society of Indonesia atau PSI menyelenggarakan webinar Fisika Indonesia seperti ini untuk umum setiap bulan. Rekaman webinar ini juga bisa diakses melalui YouTube PSI dari channel PSI Strip Physical Society of Indonesia. Lalu untuk dosen, praktisi, guru, ataupun mahasiswa maupun penggiat bidang fisika yang dalam hal ini tergabung dalam profesi fisikawan, bisa juga melakukan pendaftaran sebagai anggota PSI dengan membayar iuran tahunan sebesar Rp200.000. Nah, informasi terkait keanggotaan dapat diakses di laman www.fisika.or.id. Nah, dalam hal ini, keuntungan menjadi anggota PSI antara lain diskon biaya registrasi pada seminar yang bekerja sama dengan PSI, harga khusus untuk APC pada jurnal PSI, dan lain-lain. Seperti halnya tadi disampaikan oleh Ketua PSI, ada ICTAP dan ICSAS dalam conjunction yang juga akan berlangsung pada bulan depan. Yang disampaikan oleh Bapak Sadang Hussein juga, ada SENFIT, yaitu Seminar Nasional Fisika dan Terapannya, yang merupakan seminar nasional, juga akan diselenggarakan oleh Fisika FMIPA ULM, seperti itu. Dalam hal ini juga ada diskon menarik yang juga diberikan. Begitu juga jurnal PSI, yang dalam hal ini juga bekerja sama dengan jurnal Flux, yang dibawahi oleh Fisika FMIPA ULM. Baik, karena tidak ada yang bertanya, kita akan membuka sesi foto bersama. Jadi mohon izin kepada para peserta, Bapak, Ibu, dan semuanya bisa membuka kameranya agar kita bisa berfoto bersama. Dan mohon izin kepada Mas Fayat, boleh mengarahkan ya untuk kita berfoto bersama.
Baik, terima kasih Pak Ikhwan. Bapak Ibu, silahkan untuk on cam terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dimulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Kembali lagi ke Pak Ikhwan. Terima kasih Mas Fayat sudah membantu dalam sesi foto bersama. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula rangkaian acara webinar Fisika Indonesia seri ke-15 yang diselenggarakan oleh Physical Society of Indonesia yang diselenggarakan pada sore hari ini 19 September 2025. Saya M. Ikhwan Najdi selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber hebat kita Bapak Sadam Hussein, kepada Ketua PSI Prof. Wahyu Sri Gutomo, dan kepada seluruh peserta, Bapak Ibu dosen, para mahasiswa, praktisi, fisikawan se-Indonesia yang sudah berpartisipasi dengan antusias. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat memajukan riset fisika di Indonesia. Izinkan saya, seperti halnya pembuka tadi, akan menutup dengan sebuah pantun. Pulau-pulau nano dari perak dan emas, disinari cahaya jadi agen terapi. Ilmu baru telah dikupas tuntas. Sampai jumpa di webinar PSI nanti. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di webinar Fisika Indonesia selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Pak. Terima kasih, Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Sadam.